Jumpa kembali kita di Rema Meja Sabda Selasa 12 Mei 2020. Saya menyapa kita, salam damai sejahtera bagi kita semua. Semoga saya menjumpai kita saudara-saudari dalam keadaan sehat, dan meskipun di dalam pengalaman berhadapan dengan tantangan dan kesulitan saat ini, pandemi COVID-19, kita berdoa semoga COVID-19 segera berlalu dari bumi kita, sehingga putra-putri kesayangan Allah berkiprah sesuai dengan talenta dan kecakapan yang dicurahkan Allah dalam kebebasan sebagai anak-anak Allah. Rema Meja Sabda kita hari ini bertemakan belajar merasakan damai sejati di tengah keruwetan hidup. Saudara-saudariku terkasih, pelayanan Injil biasa berhadapan dengan dua sikap sekaligus, dan ini terjadi pada masa para rasul, teristimewa Paulus dan Barnabas. Situasi ini dialami Paulus dan Barnabas dan membingungkan, bahkan kacau. Di satu pihak orang berbondong-bondong tanpa terkontrol datang dan mendengarkan pewartaan mereka serta mempersembahkan korban kepada Allah. Tapi di sisi lain, ada orang menghasut orang-orang tertentu untuk melawan Paulus dan Barnabas. Dari suasana euforia lalu berubah menjadi amuk masa. Bahkan mereka dilempari batu sedemikian rupa sehingga dikira bahwa mereka sudah mati. Di tengah himpitan dua emosi berbeda, keduanya mampu berjalan mewartakan Injil ke kota lain, ke Derbe, Listra, Ikonium yang awalnya mereka diancam untuk dianiaya, lalu Antiokhia, tempat di mana pengikut-pengikut Kristus pertama kali disebut sebagai orang-orang Kristen. Di tempat-tempat ini mereka memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus, dan mereka pastikan bahwa para pengikut Kristus mantap dalam iman. Prinsip yang dipegang Paulus yang ini menjadi pelajaran bagi kita di dalam perjalanan misi pertamanya ini adalah bahwa ia setia memberitakan Injil, peka dengan situasi dan konteks pendengarnya, sambil mengandalkan kuasa Allah, siaga terhadap para musuh Injil, serta tetap memelihara statusnya sebagai hamba Allah. Dan pengalaman pemeliharaan status sebagai hamba Allah ini dirasakannya di dalam pengalaman perlindungan akan kasih Allah, kasih Tuhan. Ia tetap setia melangkah bersama Barnabas, mengikuti Yesus meskipun dibenci dan dimusuhi serta dihadang oleh penderitaan. Kalau seperti itu, saudara-saudariku terkasih, kita juga dipanggil dan disapa untuk menghidupi prinsip dasar yang dimiliki oleh Paulus dan Barnabas ini, agar kemudian mampu kita memberitakan damai dan sukacita Injil itu kepada sesama. Dan Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk merasakan atau mengalami damai sejati yang hanya ada di dalam dirinya. Tetapi untuk memperoleh damai sejati ini, Yesus harus berangkat dari dunia ini, agar pembawa damai sejati itu, yaitu Dia yang disebut sebagai penolong, bisa masuk dalam ranah kehidupan manusia. Siapa penolong itu?
Yesus menyebut identitas sang penolong itu sebagai Parakletos. Dalam bahasa Yunani artinya penolong, penghibur. Parakletos ialah Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menolong para murid mengenal serta menghidupi kebenaran di dalam cara hidup mereka masing-masing setiap waktu dalam segala zaman, termasuk di zaman kita ini. Kalau seperti itu, maka Roh Kudus ini tidak akan bertentangan dengan pengajaran Yesus. Selain itu, Roh Kudus juga akan membuat atau membantu menolong para murid untuk meneruskan misi pengajaran pelayanan Yesus di dunia dengan membukakan pengertian bagi kita. Roh Kudus mau melanjutkan ajaran Kristus melalui kita dengan membuka pemahaman dan pemikiran kita, pengertian kita, agar karya Yesus yang telah dibagikannya, yang ditinggalkannya bagi kita, dapat terestafetkan dari generasi ke generasi. Pekerjaan Roh Kudus yang membuat para murid mengerti segala sesuatu dengan benar, akhirnya diharapkan untuk menghasilkan damai sejahtera yang tidak berasal dari dunia. Kehadiran Roh Kudus sama dengan kehadiran Yesus, karena Roh Kudus diutus oleh Yesus dan Allah Bapa. Saudara-saudari, maka mari kita sebagai putra-putri Allah dan sebagai saudara-saudara Yesus, sebagai pengikutnya, sebagai sahabat-sahabatnya, kita merenungkan ini, bahwa kita tidak bisa hidup semau kita atau demi memuaskan keinginan kita sendiri. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan menjadi kecewa karena tidak akan ada habisnya keinginan kita. Ingat, perintah Allah terbatas pada hal-hal baik, damai, sukacita, dan ini yang menuntun kita pada keselamatan. Perintah Allah terbatas, keinginan kita akan kepuasan tak pernah akan berakhir dan tidak terbatas. Karena itu, baiklah kita bersyukur karena kita memiliki kepastian penyertaan Allah dalam Roh Kudus. Jaminannya adalah kedamaian kekal oleh karya Kristus yang sempurna di atas salib dan diikuti dengan kebangkitan. Atau setidaknya, mari kita bersyukur karena kita mengetahui ini, bahwa Yesus menjanjikan damai bagi kita. Jika damaimu berkurang, izinkanlah Yesus memenuhi hidupmu. Kata seorang tabib dari timur, usahakanlah damai sejati dalam hatimu, maka semua orang yang berjumpa denganmu akan menemukan damai itu. Kita bermenung, Allah menolong kita. Amin.